Pak di sini Pak ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan yang akan menjadi pelajaran kita hari ini adalah mengenai teks ulasan. Nah, walaupun hari ini kita masih berada di tengah pandemi, namun daerah kita masih daerah zona hijau, tetapi kalian harus ingat bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Kalian perlu berhati-hati, makanya ketika pergi ke sekolah atau di rumah tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak ya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini lampu tidak mendukung, jadi slide yang disediakan tidak berfungsi. Namun demikian, walaupun demikian tetap kita akan belajar. Nah, baik untuk efektifkan, saya buka masker saya dulu ya. Jadi yang kita mempelajari adalah teks ulasan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Lampa. Ya, nama saya Yosef Lampa. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mana absennya? Kita akan absen terlebih dahulu. Arjanto, Citra, Delvia, Devi, Alfa. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang memimpin dalam doa? Mungkin salah-salah dalam doa. Win. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita selalu doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Engkau menyertai kami dari sepanjang kami istirahat pada saat ini, dan saat ini kami masuk kembali. Engkau tuntun kami, semoga pelajaran kami boleh berjalan dengan baik dan disurut dengan kehendak-Mu, dan semoga pelajaran kami boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami Tuhan, terimalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya, siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum kita belajar, saya minta untuk pagi dahulu. Ya. Kita mau refresh dulu otaknya, toh? Inspirasi kita mulai. Oke, 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 berketon. Ya, 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 cepat, cepat. Ya, 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 ya. Oke, satu lagi. Sudah. Oke, cepat. Ya, ya, oke. Minggu lalu kita kita belajar minggu lalu apa? Hah? Ya, belajar minggu lalu apa? Dua, apa judulnya? Iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Ya, oke. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan kira-kira? Ya, iklan, apa itu iklan? Hah? Apa itu iklan? Salah satu bentuk penyampaian
kita akan masuk ke tahap pelajaran berikutnya. Yang akan kita lakukan hari ini adalah pelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan teks ulasan. Mengetahui kelemahan dan kelebihan teks ulasan. Nah, nanti kita akan bahas kelompok. Dibagi kelompok ada 5 kelompok nantinya, dan mendiskusikan dari buku ini, buku cetak yang ada, bagaimana mendiskusikannya dan mencari ya kelebihan dan kelemahan daripada teks ulasan. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Kemudian tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mengetahui bagaimana mencari kelemahan dan kelebihan pada sebuah teks ulasan. Ya, mencari kelemahan dan kelebihan teks ulasan. Kemudian setelah yang kedua, setelah menemukan informasi kelebihan dan kelemahan teks ulasan, kalian mempresentasikannya nanti. Jadi kita bicara dulu apa kelebihan dan apa kelemahannya. Setelah nanti itu didapatkan, kemudian dipresentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah paham? Ya, jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian yel kita hari ini adalah bahasa Indonesia yes ya. Oke, siap? Kalau saya katakan bahasa Indonesia yes ya. Oke. Bahasa Indonesia yes. Bukan lagi bahasa Indonesia yes. Mantap. Tepuk tangan terlebih dahulu. Bagi kelompok 5 kelompok. Jadi sekarang kalian mencari kelompok masing-masing. Berbagi dulu. Berbagi terlebih dahulu. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. 1 mencari 1, 2 mencari 2. Ya. Ya, kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sana. Kelompok 5 di sana. Ya, sekarang saya akan membagikan kertas. Nah, kalian dalam buku cetak itu ada teks ulasan. Yang ini perjuangan anak-anak Belitung. Silakan dibaca dulu, baca, kemudian kalian mencari kelemahan dan kelebihan daripada teks ini. Semua ada di dalam sebenarnya. Tinggal kalian baca dan cari mana kelebihan dan kelemahannya, ya. Silakan dibaca dulu. Sudah dibaca? Ya, kalau sudah dibaca, silakan kalian cari dari dalam identifikasi
teks ulasan ini cari mana kelebihan, mana kelemahan daripada teks ulasan ini. Ada tersirat di dalam kan? Atau ada tertulis? Ada? Hal yang menarik, kelebihan atau kelemahan? Kelebihan atau kelemahan? Iya, tidak mau misalkan. Kalau sesuai judulnya, kelebihan pada teks ulasan perjuangan anak tanah Belitung. Judulnya. Ya. Perjuangan anak tanah Belitung. Ada dua yang menarik dari sini. Apa? Sudah dapat semua kelemahan, kelebihan? Sudah? Sesuai kelebihannya, kelemahannya kita mencari. Teman-teman apa?
kelebihan, masukkan di kelebihan. Kalau itu kelemahan, masukkan di kelemahan. Nah, jangan masalah. Setelah itu kalian cari apa yang perlu dicontoh dalam novel ini. Apa yang perlu dicontoh? Apa yang perlu? Nah, itu kalian. Pasti ada pesan-pesan dalam novel ini. Apa kira-kira yang perlu dipedomani dalam dalam teks ulasan ini? Sudah? Kalau sudah, yang di belakangnya lagi. Jawaban surat. Apa yang kalian sukai dari kesempatan ini? Silakan berdiskusi apa yang kalian sukai dari teks bahasa ini. Apa pengalaman yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini? Kemudian
Oke, baiklah. Sekarang waktunya untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan. Ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Ya. Memaparkan hasil diskusinya, silakan dengarkan dan nantinya setelah mereka memaparkan hasil diskusi mereka, kalian akan menanggapi apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau salah, ya. Kalian dengarkan semua apa yang menjadi di hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelebihan hal yang menarik dari Laskar. Sebentar. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Kelebihan hal yang menarik dari Laskar Pelangi. Ulangi. Laskar Pelangi. Sebentar. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 akan mendapatkan hasil diskusi kami. Ya. Kelebihan hal yang menarik dari Laskar Pelangi adalah hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca karena dalam penceritaan isi novel tidak berbalik-balik. Ya, itu kelebihan. Kekurangan memiliki kelemahan dari segi pengguna nama-nama dunia dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glorisium terdapat di bagian akhir. Iya, ya. Oke. Apakah sudah sesuai atau ada yang diperbaiki? Ada? Ada yang diperbaiki atau bagaimana? Dia perlu perlu diperbaiki contoh kira-kira. Apanya kira-kira? Hah? Apanya yang perlu diperbaiki kira-kira dari kelompok 1? Ada coba lihat. Sudah sepakat dengan yang dikemukakan kelompok 1? Oke lah, kalau sudah sepakat beri aplaus kepada mereka. Ya, kelompok 2, silakan maju. Kami dari kelompok 2 dalam mendapatkan hasil diskusi kami. Kelebihan hal yang menarik dari Laskar Pelangi adalah hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca agar dalam menceritakan novel tidak berbelit-belit. Kelemahan di sisi lain, novel ini juga memiliki kelemahan dari segi penggunaan nama-nama dunia dalam cerita-ceritanya. Oke. Bagaimana kelompok lain setuju? 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 Ya, oke. Beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menempatkan hasil diskusi kami. Kelebihan hal yang menarik dari Laskar Pelangi adalah hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lain harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran pembaca karena dalam penceritaan isi novel tidak berbelit kelemahan. Di sisi lain, novel ini tetap memikat dan penuh dengan motivasi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan tepuk tangan aplaus. Penasaran membaca karena dalam penceritaan isi novel tidak berbelit-belit. Kelemahan di sisi lain, novel ini juga memiliki kelemahan dari segi penggunaan nama-nama dunia dalam cerita-ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium terletak di bagian akhir. Ya. Oke, baik. Beri aplaus kepada kelompok 4. Ini menyampaikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok 5, Salun 1, Melisa, Fikar, Luciana Penaka, Yogi Toribuan,
kesempatan pembaca karena dalam menceritakan isi novel tidak terbelit-belit. Yang kedua, keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Kelemahan daripada kesuksesan judul perjuangan anak Belitung. Namun mereka harus tunduk oleh nasib yang semestinya bisa diupayakan oleh pemerintah yang punya amanah dan kuasa untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, suramnya pendidikan di desa itu tergambar jelas ketika SD Muhammadiyah berancang tutup jika murid baru sekolah itu dapat mencapai 10 orang. Oke, baik. Ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 5? Sudah setuju? Setuju? Setuju. Oke, baik. Silakan kembali. Kelompok? 5. Kelompok? 5. Beri aplaus ke kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan dari materi yang kalian teks ulasan yang kalian identifikasi tadi? Silakan, ada yang bisa memaparkan? Silakan. Kita perlu menuntut ilmu walaupun ada dalam keterbatasannya. Iya, kita perlu menuntut ilmu walaupun dalam keterbatasannya. Kemudian kelompok yang lain, ada yang lain? Yang lain? Ya? Ada yang lain dari siapa tahu ada yang mendapat hal-hal yang lain? Kira-kira ada? Tidak ada? Ya? Oke, baik. Jadi kalian telah melakukan identifikasi teks ulasan. Kalian telah meneliti, mencari kelebihan dan kelemahan. Kalian juga telah memaparkan hasil diskusi kalian yang telah dipaparkan bersama-sama. Bahkan kalian telah memberi satu kesimpulan dalam pelajaran ini, bahwa pelajaran ini memberi pemahaman pelajaran kepada kita, bahwa apa tadi yang di situ? Kita perlu menuntut ilmu walaupun dalam keterbatasannya. Kita perlu menuntut ilmu walau dalam keterbatasan. Nah, itu yang mereka dapatkan. Dan saya pikir betul apa yang menjadi diskusi kelompok 5, bahwa kita atau kalian ini walaupun dalam keterbatasan harus tetap menuntut ilmu. Oke, baik. Pertemuan kita minggu depan, ya, kita akan lanjut pertemuan ini minggu depan, dan saya berharap kalian pelajari di rumah ya. Supaya nanti ketika kita belajar agak lebih mudah lagi. Nah, baik. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita. Saya mengajak salah seorang untuk berdoa. Salah seorang maka ini semuanya mau. Yang sampai kita sampai. Dan sekarang pun kami pulang, sertai kami perjalanan